Perkenalkan, saya Peter Belajar Advokat Boykit, Ketua dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Dani Farga Binting. Perkenalkan, nama saya Tarsia Binting. Perkenalkan, nama saya Gisela Setiani Putaligan. Perkenalkan, nama saya Yusnia Ruto. Jadi kami sekarang akan mewawancari abang ini. Sebelumnya perkenalan diri. Nama saya Japeng, pengurus dari Rumah Baca Kabupaten Setting. Sekarang saya akan bertanya, menurut Anda bagaimana dengan orang yang malas membaca? Itu lumayan kompleks ya, jadi sebenarnya kalau ditanya bagaimana dengan malas baca, sebenarnya ada banyak faktor. Faktor pertama mungkin sama uang kita. Jadi sebenarnya di peradaban yang maju, di negara-negara yang maju, baca itu sebenarnya hal yang penting dan memang ditanamkan sejak kecil. Tapi disayangkan mungkin kalau di Indonesia pada umumnya, dan di Tanah Karo pada khususnya, itu membaca itu menjadi budaya yang asing untuk anak-anak. Kebanyakan membaca itu dianggap hanya sebagai kegiatan di sekolah, kegiatan belajar sekolah semata. Malah sebenarnya membaca itu tidak seperti itu. Mungkin itu salah satu faktor kenapa masyarakat kita banyak membaca. Pertanyaan keduanya bang, bagaimana menurut abang ini yang dulunya biasanya sekolah kan 2 kali seminggu itu membaca atau literasi, setiap kami setiap Sabtu. Tapi sekarang hanya setiap Sabtu bang. Kalau itu saya malah kurang tahu ya kalau kebijakan itu ada kegiatan literasi atau membaca di sekolah. Karena waktu saya dulu sekolah di satu metode juga waktu SD itu nggak ada kegiatan membaca yang rutin. Gitu. Yang 3, menurut abang itu apa itu tempat membaca? Kalau membaca ya sesederhana kita memahami atau mencerna isi tulisan kalau membaca, tapi itu kan beda dengan literasi. Kira-kira sudah berapa lama dibuka tempat rumah baca bang? Kita udah beroperasi 6 bulan lebih dari 10 Maret 2025. Kan abang pasti punya permasalahan ya bang ketika menerima pengunjung. Apa masalahnya? Kalau permasalahan menghubungnya sudah ada sih. Jadi, buku yang masuk atau keluar setiap bulan. Kalau keluar sama masuknya buku mungkin pinjaman ya maksudnya. Kalau pinjaman sih agak bervariatif ya, jadi nggak nanti 2 bulan. Jadi kayak sekarang mungkin yang lagi dipinjam itu ada sekitar 30 sampai 40 buku. Kadang juga mungkin ada yang dalam sebulan ini cuma 10 gitu ya. Karena nggak semua pengunjung rumah baca itu meminjam buku, banyak juga yang baca di tempat. Jadi koleksi buku kita itu sekarang ada 1000 lebih. Sekitar 50% itu buku koleksi saya pribadi, terus 50% sisanya itu kebanyakan donasi sama beberapa kita belanja setiap bulan. Jadi karena kita ada iuran anggota untuk pinjaman, itu juga kita kelola untuk perbaikan jika ada bukunya yang rusak sama penambahan buku. Jadi kalau kondisi buku kita di sini itu nggak ada penambahan atau pengurangan yang pasti kapan. Cuma biasanya kita selalu saran untuk update buku terbaru. Terus menurut abang, pendapat abang gimana pembaca-pembaca yang datang ke sini? Kalau pembaca yang datang ke sini itu lumayan beragam sih. Ada yang memang masih membaca pemula, gitu. Jadi mereka memang masih di proses pengen coba baca. Ada juga beberapa yang mungkin mereka itu udah rutin dan jadi pembaca yang cukup lama, gitu. Jadi mereka mungkin udah terbiasa baca buku itu dalam seminggu satu buku. Jadi beragam. Rata-rata kita sekitar 20 sampai 40 pengunjung. Menarik. Terus buku yang di sini apakah dikhususkan untuk pelajar atau Kita bervariasi ya bukunya, jadi dari buku untuk anak-anak prasekolah yang bahkan belum bisa baca sampai untuk umur lansia. Jadi lumayan beragam, nggak ada kategori khususnya. Pertanyaan selanjutnya dari saya yaitu adalah, pada hari biasa siapa saja mayoritas yang datang ke tempat baca tersebut? Kalau pengunjung kebanyakan masih pelajar, tapi
lumayan bervariasi juga sih. Jadi kadang ada yang harinya memang kebanyakan dia pekerja, ada juga harinya yang biasanya anak-anak itu belum sekolah gitu. Jadi nggak menentu. Kita kan buka setiap hari dari Senin sampai hari Minggu. Kadang di Sabtu Minggu itu bisa sepi, kadang bisa juga ramai banget ya Sabtu Minggu. Pertanyaan selanjutnya, menurut abang apa fungsi tempat baca ini? Fungsinya tentunya jadi alternatif untuk kita mencari bahan referensi dan bahan rujukan. Karena yang cukup menyedihkan karena kita nggak punya ruang literasi yang cukup banyak. Kita mungkin punya beberapa, tahu saya hanya 2. Yang pertama itu perpustakaan Dinas Perpustakaan di Taman Jaya, satu lagi perpustakaan yang ada di Taman Jaya 2. Tapi yang disayangkan bahkan itu nggak bisa, tahu saya itu nggak buka setiap hari. Dan jam bukanya juga kadang dari info dari beberapa pengunjung yang saya temukan kadang cuma buka sejam, 2 jam. Jadi kehadiran rumah baca ini harapannya bisa jadi alternatif. Ya pertanyaannya kan gimana caranya kita bisa meningkatkan minat baca kalau kita nggak punya ruang atau wadah untuk menyalurkan minat tersebut. Kayak perjalanan rumah baca di bulan pertama itu target saya sebenarnya kunjungan dalam sebulan cuma 25 atau sampai 30 orang. Nanti pesimisnya saya dengan minat baca di Tanah Karo. Tapi ternyata dalam bulan pertama itu jumlah kunjungan itu sekitar 298 orang. Jadi menurut saya bukan minat bacanya yang rendah, tapi karena kita nggak punya wadah atau tempat untuk menemukan bahan baca. Pertanyaan selanjutnya, apa saja layanan yang tersedia di tempat baca ini? Layanan yang tersedia yang pasti udah ada baca buku gratis sama peminjaman. Kalau peminjaman itu kita harus daftar sebagai anggota dan bayar iuran 5.000 per bulan. Terus selain itu kita juga ada kelas bahasa Inggris gratis untuk anak-anak SD. Terus ada juga kelas bahasa tulis hitung. Sama kita juga sediakan beberapa misalnya kegiatan untuk anak-anak itu menggambar, mewarnai, dan juga beberapa bahan permainan termasuk catur, domba dan lain sebagainya. Apa tujuan utama dari berdirinya tempat baca ini? Rumah baca ini tujuan utamanya tentunya pasti meningkatkan minat baca. Tapi kenapa kita bentuknya rumah baca bukan perpustakaan? Karena kita pengen pendekatan yang lebih santai. Karena biasanya perpustakaan itu terkesan kaku atau terkesan kolot gitu. Biasa kadang kita agak enggan untuk masuk ke perpustakaan. Sedangkan di rumah baca kita harapannya memang jadi rumah. Jadi makanya kita nggak maksa setiap orang untuk datang dan membaca dan nggak boleh berisik. Jadi interaksi itu sesuatu yang sangat dibutuhkan di rumah baca. Jadi kadang ada beberapa teman-teman yang cuma datang buat main catur, ada yang datang buat ngobrol, ada yang datang buat sekedar lihat koleksi aja, ya udah. Karena kita pengen pendekatannya lebih halus. Dan yang seperti yang terjadi sejauh ini, kebanyakan anak-anak datang buat main, tapi lama-kelamaan mereka jadi tertarik buat baca tanpa disuruh dan tanpa diwajibkan. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada aturan yang harus diterapkan di tempat baca yang tersebut? Kalau aturan khusus sih nggak ada ya, yang penting kita saling menghargai, saling jaga. Koleksi buku kita jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Siapa aja yang datang ke perpustakaan? Lumayan bervariasi sih, jadi dari prasekolah sampai lansia itu ada aja. Tapi kalau kunjungan terbanyak itu sekitar 45 sampai 49% itu kebanyakan pelajar. Setelah itu baru usia dewasa, usia tamat sekolah sampai sekitar 30-an. Kita buka setiap hari Senin sampai Minggu, tapi jam operasionalnya kadang masih fleksibel. Tapi jam pastinya itu kita buka Senin Kamis jam 12 sampai jam 10 malam. Terus Jumat Sabtu itu jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Hari Minggu kita buka jam 2 siang sampai jam 8 malam. Tapi karena yang ngurus masih saya sendiri, kadang masih terbentur sama kegiatan pribadi. Tapi kita selalu berusaha untuk buka setiap hari. Apakah ada ruang khusus di sana? Belum, kita belum ada ruang. Kita ada sekitar 1.000 lebih, angka pasti bisa dibuat. Apa tujuan utama di bangun perpustakaan ini? Membaca. Jadi terutamanya tidak baca. Bang, saya bertanya yang pertama sebetulnya apakah buku-buku di sini pasti akan ada pembersihan. Apakah pembersihan itu dilakukan kalau boleh tahu berapa minggu sih? Kita selalu usahakan sekali seminggu itu ada pembersihan. Cuma balik lagi biasanya kita ngelakuinnya di waktu-waktu pengunjungnya sepi. Kayak yang saya bilang tadi biasanya itu Sabtu Minggu lumayan sepi.
Kalau Sabtu Minggunya sepi, biasanya kita di situ ngecek sabtunya jangan sampai begitu. Misalnya ada yang rusak, biasanya kita pinggirkan dulu, kita simpan di gudang. Nah kalau ada waktu baru kita perbaiki lagi. Jadi kita usahakan rutin sekali seminggu. Aduh bang, apakah abang nggak ada minat untuk menambah yang membantu abang di sini? Kita rencana ada jangka panjangnya untuk bikin relawan, bukan karyawan ya, tapi untuk sementara masih belum. Yang ketiga, pertama waktu abang bangun ini, apa yang abang pikir? Seperti yang saya bilang tadi ya tujuannya, karena pengennya ada peningkatan minat baca. Karena balik lagi saya percaya cara kita untuk memajukan peradaban, cara kita memajukan kualitas masyarakat dan orang-orang yang hidup di suatu daerah, ya salah satu pintunya lewat pendidikan dan literasi. Sebelumnya saya juga sudah pernah menjalankan kegiatan seperti ini di Bali, karena saya sempat merantau di Bali. Tapi ketika saya pulang ke sini, saya punya rencana untuk bikin rumah baca di Bali. Kalau boleh tahu syarat-syarat di sini kalau ingin apa? Caranya daftar jadi anggota, dan daftar jadi anggota juga nggak ribet, cuma perlu mengisi buku tamu, nanti datanya kita ambil dari sana. Terus setelah itu teman-teman yang udah jadi anggota cuma cukup bayar iuran 5.000 per bulan. Selama mereka jadi anggota mereka bayar 5.000 per bulan. Setelah itu mereka bebas minjem berapa buku. Baru yang terakhir bang, kalau dari saya, apakah kalau buku di sini hilang atau rusak itu dikenakan denda berapa? Ya kita kenakan denda sebenarnya dalam aturan yang kita buat. Dendanya itu sebisa mungkin sebetulnya mengganti bukunya. Jadi nggak harus dalam bentuk uang. Cuma kita berupaya bukunya itu persis seperti yang dihilangkan. Cuma sejauh ini sih yang cukup diuntungkan mungkin belum pernah ada kejadian buku yang rusak atau buku yang hilang setelah dipinjam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bang ini karena telah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Kami dari kelompok 3 SMP